Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya buat lo yang sedang mendengarkan ini dimanapun dan kapanpun. Semoga lo semua selalu dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan baik-baik saja. Sebentar gue nyalakan rokok gue dulu. Gak lupa-lupanya gue pengen ngingetin ke lo kalau sekarang podcast Sebelum Tidur juga ada di YouTube. Jadi lo bisa ngelihat gue di sana berbicara. Tapi kalau lo males, lo juga bisa langsung dengarkan di Spotify, Apple Podcast, or Noise. Jangan lupa di follow dan subscribe ya. Perubahan hidup lo gak akan terjadi kalau lo tidak mau, kalau lo tidak bertindak. Menurut gue, jangankan bertindak, mau dulu aja deh. Ketika lo bahkan tidak memiliki keinginan untuk mau melakukannya aja, mungkin lo akan tetap berada di posisi yang sama gitu. Pernah gak sih lo ngerasa kayak lo berada di sebuah tempat atau situasi yang ngebuat diri lo jadi merasa stuck? Atau mungkin lebih parahnya, lo sebenarnya gak nyaman ada di posisi yang sekarang. Menjalani rutinitas yang sebenarnya lo benci. Berada di sebuah kantor yang menurut lo sebenarnya orang-orangnya toksik. Tidak saling bahu-membahu. Lo mengerjakan pekerjaan lo setengah hati tanpa ada rasa hasrat, senang, bahagia. Lo mengerjakan pekerjaan lo hanya karena tanggung jawab aja udah. Lo mengerjakan pekerjaan lo hanya karena lo harus bayar kosan, hanya karena lo harus makan setiap bulan. Karena kalau enggak, lo nggak digaji, lo nggak bisa hidup. Menyebalkan memang ketika lo berada di posisi itu sih. Lo mau cabut tapi lo harus mikirin tanggung jawab. Ada keluarga yang harus lo tanggung juga. Tapi di satu sisi lo tahu kalau lo tuh punya cita-cita, lo punya mimpi. Ya sebenarnya lo tahu harus ngapain, apa yang harus lo mulai, bagaimana caranya. Let me tell my story. So, pasca kedua orang tua gue meninggal waktu itu tahun lalu, gue akhirnya memutuskan untuk menetap sebentar di kampung halaman gue waktu itu di Pontianak. Niatnya adalah gue mencoba untuk mengembangkan bisnis usaha kecil yang nyokap gue sudah mulai, yang sudah cukup sustainable ya. Dalam artian itu jajanan pasar anyway. Jadi sebenarnya itu cuma jajanan pasar yang nyokap gue buat tokonya, di mana orang-orang atau teman-temannya bisa nitip kue-kue mereka di tempatnya nyokap gue. Dulu nyokap gue juga jualan, tapi dia udah capek segala macam, akhirnya dia cuma buka penitipan untuk tempat kue. Gue sempat berpikir apa ini gue kembangin aja ya, gue terusin aja usaha nyokap gue sama abang gue gitu, sama adik gue. Pelan-pelan gue di sana, gue mengerjakan ini itunya. Ternyata gue tidak happy. Bukannya gue tidak ikhlas ya, cuma ya bukan ini yang gue mau gitu. Terus gue menimbang-nimbang apa yang bisa gue lakukan ya. Gue udah cabut dari Jakarta untuk pindah ke Pontianak. Tapi di satu sisi gue juga gak nyaman ternyata berada di Pontianak, karena apa yang bisa gue lakukan mungkin tidak ada lapangannya di sana. Sampai akhirnya waktu itu gue kepikiran untuk merantau lagi di Jakarta, mencoba membuat sesuatu lagi yang baru gitu. Saat itu gue belum punya pekerjaan, gue udah apply sana kemari di Jakarta, tapi belum ada satupun yang
yang memanggil. Terus gue bilang ke sahabat gue si Atar waktu itu, men gue pengen balik lagi ke Jakarta tapi I got no job. Gue bilang gue hanya punya tabungan. Oke. Tapi ada satu hal yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya sepanjang kita berkonten. Waktu itu kan ngomongin konten. Gue pengen banget punya satu podcast lagi, tapi hostnya kita berdua, karena lo sekarang cukup populer di TikTok, gue bilang. Tapi dengan satu syarat. Gue pengen podcast ini tidak hanya sekedar sebuah konten yang kita buat berdua, tapi gue pengen ini ada satu value yang bisa ngembangkan diri kita juga gitu. Yaitu adalah mengundang tamu di setiap episodenya. Tujuannya cuma satu, gue pengen membuat networking seluas-luasnya. Oke, kata Atar, sepakat. Pada saat itu dibuat, gue butuh modal yang banyak memang untuk produksian, untuk sewa studio, untuk gue nggak bisa bayar tamu waktu itu. Jadi gue cuma bisa bilang kayak gue nggak bisa bayar lo, tapi gue akan provide apapun yang lo mau makan apa, mau minum apa, saat kita take gue akan provide semuanya. Jadi gue cukup boncos waktu itu. Alhasil di episode kedua entah kenapa, nggak tahu, mungkin jalan Tuhan ya, tiba-tiba kita viral. Ya udah, akhirnya lambat dan laun gue coba untuk melebarkan lagi, memperbesar lagi jaringannya dengan mencoba mengundang orang-orang yang dari dulu gue look up. Yang gue pikir kalau gue ngundang dia harus bayar gitu, tapi gue harus cari tahu gimana caranya supaya bisa ngundang mereka, tapi gue nggak perlu bayar. Di sini gue pengen ngomongin perubahan sama lo, dimana perubahan tidak akan terjadi kalau lo tidak mulai. Apa yang gue lakukan waktu itu? Gimana caranya gue bisa ngundang beberapa figur yang gue idolakan ini, yang gue look up ke podcast gue, tapi gue gak bayar. Salah satu cara pertama yang gue lakukan waktu itu adalah waktu gue ketemu sama Om Leo. Om Leo berkaraoke, yang mungkin lo tau lah sekarang sering berkaraoke di mana-mana. Waktu itu dia lagi ngisi karaoke di salah satu bar kecil di Cilandak. Gue waktu itu nge-MC-nya. Di sela-sela dia karaoke, gue ngajakin dia ngobrol, men. Ya gue mabok anyway waktu itu, jadi obrolan gue cukup luas banget. Gue ngomongin kehidupan and anything. Tujuannya cuma satu waktu itu. Tujuannya gue cuma pengen suatu saat ketemu dia lagi nanti, dia inget sama gue. Udah itu aja. Dan di suatu event yang lain, gue ketemu sama dia lagi. Terus kita ngobrol lagi. Ngobrolnya ngalor ngidul, gak jelas. Ngobrolin kehidupan dan many things lah, pokoknya hal-hal seperti itu. Terus gue bilang ke dia, Om Leo, gue tuh punya podcast, namanya Catatan Anak Sekolah, bla 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 bla. Di podcast ini gue pengen banget sebenarnya ngundang beberapa tamu yang gue idolakan untuk ceritakan masa-masa sekolah mereka. Lo mau gak sih Om kalau gue undang untuk datang? Oh boleh. Dia bilang kayak gitu tanpa berpikir panjang. Tapi gue gak bisa bayar Om, gue bilang. Gak apa-apa, gue datang ke tempat lo. Dia ngasih nomor WhatsAppnya ke gue. Setelah itu kita janjian. Gue pikir Om Leo tidak akan datang waktu itu pada saat hari H. Ternyata dia datang. Dari situ gue ngelihat ternyata ada harapan ketika lo punya willing untuk melakukan itu dengan cara yang mungkin agak ngotot ya, agak frontal, agak butuh keberanian dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan itu gue lakukan berkali-kali kepada orang-orang yang lain yang gue look up terutama. Gue suka banget sama BKR Brothers. Gue ketemu Bob Chow waktu itu di Dark Down. Gue ajak dia ngobrol. Gue bilang begini-begini, gue punya podcast. Gue bilang, lo mau gak? Boleh, lo DM gue ke Instagram gue. Hal yang sama gue lakukan ke partnernya Rio Wicaksono. Lo mau gak bang gue undang? Boleh. Lo DM aja gue. Tamu selanjutnya lagi, hal yang sama gue lakukan. Waktu itu ada Ucup Pop, Kiki Aulia Ucup, salah satu figur dari Pesta Pora. Dia waktu itu lagi main di
acara kantor gue ajak dia ngobrol. Dan kebetulan bos gue juga kenal sama dia. Gue bilang, lo mau gak datang ke podcast gue? Boleh. So apa sih sebenarnya yang terjadi adalah kayak kita tuh terlalu banyak memikirkan sesuatu yang kita tuh nggak tahu bahkan jawabannya. Hanya spekulasi. Kayaknya nggak mungkin deh. Duit dari mana gue buat bisa bayar mereka? Gimana caranya gue bisa seperti itu? Gue nggak tahu. Kayaknya nggak akan bisa. It's impossible. Better gue nggak usah ngelakuin sama sekali. Sampai akhirnya itu tidak terjadi sama sekali, dan itu tidak menjadi perubahan sama sekali. Dan lo menjadi orang yang stuck di situ aja. Karena lo tidak pernah mencoba. Ternyata semua perubahan tuh dimulai dari sekedar lo mau apa enggak. Dan ketika lo mau buat mencoba, siapa yang tahu men? Siapa yang tahu gitu. Ketika lo punya niat, cita-cita di tempat yang baru, walaupun lo tahu ada risiko yang lebih besar mungkin ketika lo memutuskan untuk pindah kota, misalnya merantau lagi, lo harus cari teman yang baru. Lo nggak tahu medannya di sana seperti apa, apakah lo bisa hidup di sana tanpa keluarga. Tapi satu hal yang mungkin bisa gue sampaikan ke lo yang mau memulai perubahan di hidup lo, ketika lo tahu apa yang lo kejar dan apa yang lo cita-citakan, dan lo tahu bagaimana caranya untuk ke sana, lo harus menempuh ke titik A dulu, habis itu ke B, lalu ke C. Minimal lo tahu itu aja dulu. Menurut gue lo sudah cukup terencana kok. Lo bukan orang yang nekat. Gue sih nekat ya kemarin. Iya gak nekat-nekat banget sih, cuman cukup nekat waktu itu. Belum punya pekerjaan lagi. Ya minimal nekat lo tuh terencana. Lo tahu langkah apa yang harus lo ambil pertama kali, dan pilihan yang tepat untuk melakukan sebuah perubahan ketika lo udah tahu apa yang harus lo lakukan. Masalahnya kan cuma satu, belum dicoba. Itu doang. Udah itu doang. Sebenarnya gak ada masalahnya. Masalahnya cuma belum dicoba. That's it. So buat siapapun kamu di luar sana yang sedang gundah gulana sama hidupnya, merasa stuck di situ-situ aja dan menginginkan perubahan dalam hidupmu, ingin melangkah lebih maju, go ahead man. Lo gak akan pernah tahu itu bisa terwujud atau tidak kalau lo tidak melakukan dan mencoba. Minimal lo lakukan aja dulu pelan-pelan. Apa langkah kecil yang bisa lo lakukan? Setelahnya baru kita lihat. Setelahnya tuh bukan satu goal terlewati ya. Lo harus melewati 10 goal dulu, ini it works or not. Ya mungkin lo butuh setahun lebih untuk bisa tahu apakah ini akan berhasil apa tidak. So jangan sebentar sudah menyerah. Gue yakin akan ada banyak kemungkinan dan kesempatan yang akan lo dapetin lagi di luar sana, di depan sana bahkan. So just go ahead. Lo harus tahu kalau lo itu adalah seseorang yang bisa tumbuh kapanpun, sepanjang masa. Karena kesempatan lo tuh ada di sepanjang masa. Lo gak perlu banyak campur tangan manusia untuk lo bisa maju. Cukup dengan diri lo sendiri. Sama kayak bunga lili yang gue baru baca faktanya. Ternyata kalau bunga lili itu tuh gak punya istilah off season. Jadi bunga lili ini bisa tumbuh dengan baik sepanjang tahun tanpa terlalu banyak campur tangan manusia. Hanya dengan dirinya sendiri saja, gak perlu campur tangan siapapun, teman, saudara, keluarga. No, you don't need.
Lo bisa kok mulai itu sendirian. Lo bisa mulai itu kapanpun, bahkan dari sekarang. So, buat lo yang mungkin sedang berjuang, aku doakan semoga lo diberikan perjalanan yang sangat mulus dan lancar supaya lo bisa kejar apa yang lo cita-citakan. Well, mungkin itu aja dari gue, Ridwan Handoko, kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Gue Ridwan Handoko pamit. Spread the love, not hate.